Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara 5 PGPPR ini dengan judul Instant Segmentation berbasis Deep Learning untuk ekstraksi building footprint dari data penginderaan jauh. Dengan fokus pada penggunaan lahan permukiman di wilayah Jakarta. Di apa sih itu instant segmentation? Instant segmentation adalah teknik dalam fisik komputer yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memisahkan objek dalam sebuah gambar. Misalnya ketika kita menganalisis citra satelit Jakarta, instant segmentation dapat membantu kita mengenali setiap bangunan sebagai entitas terpisah. Teknik ini berbeda dari segmentasi semantik yang hanya mengelompokkan piksel-piksel dalam kategori tertentu. Dengan instant segmentation kita tidak hanya tahu bahwa ada bangunan, tapi juga bisa membedakan antara satu bangunan dengan yang lainnya. Nah, ini memungkinkan analisis yang lebih jauh. Kemudian yang pertama adalah pengaturan atribut tabel. Di sini dapat menambahkan field dengan nama kelas dan mengisi kelas dengan field calculate field dengan kelas berisi 1 dengan tipe data long. Nah, kemudian export data training di sini digunakan untuk menghasilkan dataset yang siap untuk digunakan untuk pelatihan model deep learning. Dataset ini terdiri dari gambar bangunan. Di sini ada image, kemudian labels di sini dan models di sini. Nah, kemudian deteksi objek, model deep learning di sini menggunakan raster lain seperti satelit terbaru digunakan untuk mendeteksi footprint bangunan yang tidak terdapat dalam data training. Dengan cara ini, model yang telah dilatih akan melakukan pengetahuannya untuk mengidentifikasi dan menandai bangunan-bangunan dalam citra. Kemudian ini hasilnya train Jakarta dengan model metrik seperti berikut. Di sini menggunakan backbone ResNet 50 dan ini ada train validation training dan validation loss dengan precision score-nya sini menunjukkan 70% atau dituliskan 0,76. Nah, kemudian ResNet ini mengalami penurunan grafik validation loss cukup signifikan sekitar 500 batch. Nah, penurunan loss ini menunjukkan bahwa model mampu belajar dengan baik dari data dan perbedaan antara train dan validation loss kecil, yang mengindikasikan model tidak mengalami overfitting. Nah, kemudian train loss ini mengukur performa model selama pelatihan terhadap data training, sedangkan validation loss itu mengukur performa model pada data yang tidak dilatih untuk memantau generalisasi model. Ini nilai 70% ini dalam mendeteksi dan mengidentifikasi bangunan atau footprint dari data penginderaan jauh yang diberikan. Skor ini menunjukkan bahwa model cukup akurat dalam mendeteksi dan memisahkan bangunan dari citra yang diberikan karena bernilai lebih dari 60%. Kemudian AP di atas 60% yaitu 70% ini merupakan indikator bahwa model berhasil melakukan instant segmentation dengan baik pada permukiman di wilayah Jakarta. Kemudian ground truth atau prediction. Di sini terdapat visualisasinya. Gambar sebelah kiri merupakan ground truth data acuan, sedangkan gambar sebelah kanan adalah hasil prediksi model. Secara umum, prediksi model cukup mirip dengan ground truth. Namun masih ada beberapa area di mana model tampaknya kehilangan beberapa detail atau salah mendeteksi seperti ini berupa warna biru dan di sebelah kanan ada garis atau bercak-bercak yang berbeda warnanya. Kemudian evaluasi dan analisis. Di sini analisis model dengan backbone ResNet 50 mampu melakukan deteksi bangunan dengan presisi yang cukup tinggi, terutama dalam segmentation bangunan yang besar. Kemudian area of improvement itu merupakan AP. Meskipun skor AP cukup tinggi, model masih bisa diperbaiki pada bagian-bagian yang lebih kecil dan detail yang
lebih kompleks lagi, di mana prediksi tidak sepenuhnya sesuai dengan ground truth. Nah, saran untuk meningkatkan akurasi di sini menggunakan refinement of hyperparameters, melakukan eksperimen lebih lanjut dengan learning rate atau jumlah epoch bisa memperbaiki hasil, namun hasil lebih baik itu membutuhkan juga waktu yang cukup lama, bahkan sangat lama. Kemudian di sini hasilnya, ini merupakan hasil detect object tabelnya. Ini precision-nya 0,2, recall-nya 0,9, Bond score-nya 0,3 dan rata-ratanya masih 0,2. Nah, di sini saya sudah mengolah 3 data dengan Jogja, Bandung, dan Jakarta. Nah, di 3 wilayah ini yang paling baik nilai precision-nya yaitu di Jakarta, karena Jakarta pada bangunannya memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak terlalu kompleks dibandingkan dengan di Bandung dan Jogja. Nah, kemudian ini hasilnya. Nah, di sini akurasi assessment report. Di sini MAP. MAP ini mean average precision. Ini adalah nilai rata-rata dari precision pada berbagai threshold intersection over union atau IOU, yaitu antara 0,5 hingga 0,95 dari tabel. Nah, dapatkan MAP sebesar 0,070596 yang menunjukkan bahwa model ini belum cukup optimal dalam mendeteksi objek. Nah, kemudian precision di sini 0,2. Nah, ini menggambarkan seberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan semua prediksi positif. Nah, kemudian recall-nya 0,9. Di sini dengan nilai 90% ini artinya model ini sangat baik dalam menangkap objek yang ada, tapi banyak prediksi yang salah. Dengan F1 score di sini 0,3 atau 30%, berarti formula model dalam menyeimbangkan precision dan recall masih kurang memadai. Nah, kemudian ada true positif, di mana 105 nilainya. Kemudian false positif 350, jumlah objek yang terdeteksi secara salah, di mana model menganggap ada objek tapi sebenarnya tidak ada. Kemudian false negatif hanya 9. Nah, ini merupakan jumlah objek yang seharusnya terdeteksi tapi tidak terdeteksi oleh model. Di sini ada grafiknya, grafik precision versus recall. Di sini di bawah juga menunjukkan bahwa precision menurun ketika recall meningkat, mengindikasikan bahwa model memiliki banyak prediksi salah ketika berusaha menangkap lebih banyak objek. Nah, secara keseluruhan, meskipun recall tinggi, di sini precision yang rendah serta banyaknya false positif menunjukkan bahwa model ini perlu diperbaiki lagi lebih lanjut agar akurasinya lebih tinggi. Nah, di sini sama juga rata-rata juga 0,3 atau 30%. Nah, begitu. Kesimpulannya, meskipun recall model ini tinggi, precision yang rendah dan tingginya false menunjukkan bahwa model perlu dioptimalkan lebih lanjut. Kemudian, ini merupakan tampilan dari hasilnya. Di sini terdapat 2 baris dan pada hasil di Bandung terdapat sama juga, tapi atribut tabel yang dihasilkan tidak bisa diolah lebih lanjut dikarenakan masih kurangnya akurasi dalam melatih model. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan praktikum SDGL acara 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.